Shalom, saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam khotbah-khotbah Kristosentris atau berfokus pada Yesus Kristus. Hari ini materi khotbah-khotbah kita untuk merayakan ibadah Jumat Agung dengan tema siapakah Tuhan Yesus Kristus menurut kamu. Sebelum kita bahas, kita berdoa dulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan apa yang kami sampaikan di dalam acara ini, sehingga materi ini berjalan dengan baik, mulai awal sampai akhir. Engkau berkati setiap pembicaraan kami, semoga Engkau sendiri yang memberikan rahasia-rahasiamu untuk kami ketahui Tuhan, sehingga kami tahu siapakah Tuhan Yesus yang sebenar-benarnya untuk kekuatan hidup kami Tuhan. Berkati pembicaraan kami dari awal sampai akhir, ke dalam tangan-Mu kami serahkan acara ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suruh kasih Tuhan, tema hari ini, siapakah Tuhan Yesus Kristus menurut kamu, menurut saudara dan saya. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 16 ayat 13 dan 15 saya bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Pertanyaan ini ditujukan untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Saudaraku yang saat ini menonton siaran YouTube Jemaat Yesus Kristosentris, yang saat ini saudara dan saya dengar, saudara dan saya tonton. Jika saudara dan saya tahu siapakah Yesus yang sebenar-benarnya, maka pengetahuan ini, kebenaran ini menjadi tolak ukur dan standar ujian saat saudara dan saya mengalami masalah atau mengalami problem kehidupan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, juga kepada murid-muridnya. Jadi kalau saudara dan saya tahu Yesus yang sebenar-benarnya, maka menjadi tolak ukur dan standar ujian saat masalah dan problem saudara alami di dalam hidupmu. Maka seberapa besar dan dalamnya saudara dan saya mengenal Tuhan Yesus, maka seberapa besar dan dalamnya murid-muridnya juga mengenal Tuhan Yesus. Maka inilah yang kita bahas hari ini. Contoh murid-murid Tuhan Yesus setiap hari mereka mengikuti kemana Tuhan Yesus melangkah, dan demi langkah kemana kakinya melangkah melayani di dalam hidupnya. Dan dibandingkan oleh pengikut-pengikut yang lain, pasti murid-murid Tuhan Yesus lebih dalam dan lebih besar. Mereka mengetahui siapakah Yesus yang sebenar-benarnya. Murid-muridnya jelas mengenal lebih dalam dan lebih besar, karena mereka melihat sendiri segala apa yang dilakukan, yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam pelayanan di dunia ini. Termasuk karya-karyanya yang luar biasa, termasuk mujizat-mujizat yang luar biasa, yang mereka melihat dengan kepala mata sendiri. Dan pertanyaan ini, seberapa besar saudara dan saya, Jemaat Kristosentris, yang saat ini melihat, menonton acara ini? Mungkin saudara dan saya memang lain Pak dengan murid Tuhan Yesus yang ikut dalam waktu yang lalu, murid-murid yang 12 itu, yang kemana-mana Yesus melayani, dia di samping Yesus. Jemaat Kristosentris yang saat ini menonton acara ini, mungkin dengan pedoman yang mungkin seberapa besar saudara sudah membaca Alkitab dengan beratus-ratus kali, mulai Kejadian sampai Wahyu tamat, beratus-ratus kali. Apakah saudara sudah mengenal Tuhan Yesus? Siapakah Tuhan Yesus itu? Mungkin saat ini saudara dan saya yang saat ini lagi menonton acara ini,
mempunyai gelar teologi yang luar biasa, doktor teologi maupun profesor teologi mungkin, dan sehebat apapun gelar yang saudara dapatkan, apakah saudara sudah mengenal siapakah Yesus yang sebenar-benarnya dalam hidup saudara? Mungkin hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, penginjil, diaken, pelayan Tuhan, semua pelayan Tuhan yang saat ini menonton, apakah saudara sudah mengenal siapakah Yesus yang sebenar-benarnya di dalam hidupmu? Bahkan saudara yang sudah bisa melakukan mujizat demi mujizat di dalam hidupmu, apakah saudara sudah mengenal Tuhan Yesus yang sebenar-benarnya? Pertanyaan paling utama yang pernah diajukan Tuhan Yesus kepada setiap manusia. Secara khususnya pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah aku ini, kepada jemaat Kristus sentris yang sedang menonton siaran acara ini hari ini. Sudahkah saudara mengenal betul siapakah Tuhan Yesus yang sebenar-benarnya? Siapa Kristus yang sebenar-benarnya? Pengakuan pertama dari mulut manusia yang dianugerahkan Bapa yang di surga kepada Petrus yang sanggup mengakui kemesiasan Tuhan Yesus. Itulah pengakuan manusia pertama yang dilakukan oleh Petrus. Dalam Matius 16 ayat 16 sampai 17, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itulah Petrus yang luar biasa yang dianugerahkan Bapa. Dia bisa mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sebelum Petrus, Bapak dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan, sebelum Petrus ada, sudah banyak yang ada pengakuan dari dunia roh yang jelas dituliskan di dalam Markus 3 ayat 11. Roh-roh jahat itu tersungkur menyembah Tuhan Yesus. Jelas sekali. Ayat Markus 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Jelas sekali. Dunia roh pun mengakui kemesiasan Tuhan Yesus. Maka kita renungkan, kita periksa setiap hati saudara dan saya masing-masing dengan pertanyaan, menurut kamu, siapakah aku ini, kata Yesus? Maka jawaban saudara akan menentukan titik akhir di dalam hidupmu dan hidup saya. Kalau saudara mengetahui siapakah aku ini, kata Yesus, maka jawaban inilah menentukan jalan hidupmu. Apakah saudara menuju ke surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, ataukah sebaliknya, saudara menuju ke neraka terpisah dari Allah selama-lamanya. Tinggal pilih, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau saudara memilih menolak Yesus, menghindar Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka saudara pasti masuk neraka terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi kalau saudara percaya dengan Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, dan Yesus Kristus, saudara mengetahui siapakah dia yang sebenar-benarnya dalam hidupmu, maka saya percaya saudara dan saya pasti masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak sekali orang-orang mengikuti Yesus ingin melihat apa? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat kebesaran keagungan Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan pelantikan raja-raja, kaisar-kaisar, presiden-presiden di dunia ini. Coba kita lihat pelantikan presiden Amerika, namanya Barack Obama, yang penuh dengan kemegahan, yang penuh dengan kemeriahan, dan sanjungan dari rakyatnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Acara itu yang waktu kita lihat di TV, disiarkan di seluruh penjuru dunia, dan disiarkan
kepada lebih dari 2,5 miliar pasang mata manusia. Kita perhatikan tempat pelantikannya yang sangat indah. Para pengawal-pengawal yang gagah perkasa. Mereka semua pengawalnya mengeluh-ngeluhkan Barack Obama sebagai Presiden Amerika waktu pelantikannya. Digelarlah karpet merah supaya presiden ini berjalan di atas karpet merah. Dan mobilnya yang luar biasa dirancang anti peluru dan anti bom dengan kehebatan yang luar biasa. Juga dilengkapi dengan peralatan yang sangat mutakhir. Luar biasa. Belum lagi kekaguman dan kepribadiannya, kecerdasannya, kepintarannya, kepolosannya, kesederhanaannya Presiden Barack Obama. Semuanya dipuji-puji oleh manusia di dunia ini. Ada juga contohnya artis dan penyanyi dunia. Mungkin saya bisa sebutkan Michael Jackson, ya. Padahal Michael Jackson waktu panggung, ya, waktu show, banyak sekali pengikutnya atau fansnya yang membeli tiket dengan harga mahal pun dia beli. Dan dia lebih pagi datang di acara show itu supaya dia bisa tampil di depan atau lebih depan supaya melihat Michael Jackson dengan jelas. Dan pada saat mulai pagi dia antri sampai di depan tunggu Michael Jackson keluar. Pada saat waktu malam Michael Jackson keluar. Pada saat waktu keluar musik jalan dia keluar melihat Michael Jackson tampil. Orang-orang yang di depan itu yang sudah dari pagi membeli karcis yang mahal, akhirnya menonton paling depan, melihat Michael Jackson keluar, teriak histeris, wah, langsung pingsan. Akhirnya digotong, akhirnya nggak bisa melihat tontonan Michael Jackson show. Mungkin contoh ratu dan raja di dunia berjalan di atas karpet merah dengan keagungannya, dengan terhormatnya, dengan sorotan pandang mata yang luar biasa, kamera seluruh dunia melihat dia. Bagaimana ratu dan raja dengan agung berjalan di atas karpet merah. Mungkin saya berikan contoh hamba-hamba Tuhan yang di dunia ini yang dengan memakai nama Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Banyak sekali jemaat-jemaat yang mencari hamba Tuhan itu. Bahkan hamba Tuhan khotbah di kota A, khotbah di kota B itu pun dicari dan dielulukan dan disanjung-sanjung seperti dewa. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan, semua kemuliaan yang berasal dari dunia sudah diterima oleh Barack Obama, Presiden Amerika. Semua kemuliaan, kebesaran, keagungan yang sudah disanjung-sanjung manusia di dunia ini sudah diterima Michael Jackson. Sudah diterima raja dan ratu di dunia dengan karpet merahnya, dengan keagungannya, dengan kemegahannya. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang sudah di dunia ini semuanya sudah menerima kemegahan yang luar biasa. Mereka sudah menerima balasan dari dunia ini. Tetapi coba kita bayangkan dan kita renungkan, kita periksa, kita teliti. Dengan apa yang kita bandingkan dengan Kristus yang sudah melakukan tugasnya di dunia ini, dibandingkan dengan manusia-manusia yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah Kristus dengan ketaatannya dan kepatuhannya kepada Bapaknya di surga, yang juga sudah total menyelesaikan tugasnya, lunas, selesai di dunia ini. Dengan kepatuhan Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus menerima sambutan, sanjungan, semeriah dan sehebat presiden-presiden yang saya sebutkan tadi, raja dan ratu di dunia, artis, pengusaha, hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Apakah Tuhan Yesus sudah menerima sanjungan-sanjungan di dunia ini? Padahal Tuhan Yesus melakukan luar biasa karyanya di dunia ini. Tidak ada yang sanggup menandingi karya dia di dunia ini. Berapa kalikah Tuhan Yesus
sudah melakukan mujizat demi mujizat yang maha dahsyat di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Yang mati sudah dibangkitkan oleh Yesus. Yang lumpuh bisa berjalan, sudah diberikan kesembuhan oleh Yesus. Yang buta bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang buta bisa dicelikkan matanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sakit kusta, yang tidak ada obatnya pada zaman yang lalu, tapi bisa ditahirkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang kerasukan roh jahat, dilepaskan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi yang gila, yang tidak waras, sudah diwaraskan, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan banyak lagi karya-karya Tuhan Yesus yang tidak bisa saya sebutkan karena luar biasanya karyanya yang maha dahsyat. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah ada satu kalimat saja yang mendukung dan membela Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus disalibkan pada saat itu? Di manakah mereka yang sudah menerima mujizat-mujizat, yang sudah menerima kesembuhan-kesembuhan yang luar biasa? Kemanakah mereka itu? Di manakah mereka itu? Di manakah rasa berterima kasih mereka kepada Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus disalib? Di manakah mereka itu? Mungkin murid-muridnya ada. Tapi pertanyaan saat ini, di manakah Petrus yang bersumpah mati membela Tuhan Yesus? Di manakah Petrus itu? Di manakah mereka yang menerima kuasanya, kesembuhannya, mujizatnya, kuasanya? Di manakah mereka yang sudah dibangkitkan, yang sudah dicelikkan matanya, yang sudah ditahirkan dari kustanya, yang sudah diwaraskan dari kegilaannya, yang sudah dibebaskan dan dilepaskan dari segala penyakit-penyakitnya, dan yang sudah diberkati yang luar biasa? Di manakah tempat saudara jemaat Kristosentris yang saat ini menonton acara ini? Bila mana pada saat saudara dan saya bawa ke zaman yang lalu pada saat Tuhan Yesus disalib. Waktu saudara dekat dengan Tuhan Yesus, waktu zaman itu disalib, di manakah tempat saudara? Apakah saudara saat itu membela dia, menolong dia? Satu kalimat saja membela dia. Pasti saudara sama dengan murid-murid yang lain. Saudara pasti meninggalkan dia, menyelamatkan diri, takut oleh bangsa Romawi yang pada saat itu ada di situ. Apakah satu kalimat saja saudara bisa mendukung dia, membela dia pada saat Tuhan Yesus disalib? Kita periksa hati kita masing-masing. Tuhan Yesus hanya menginginkan saudara dan saya menerima penderitaan Tuhan Yesus di dunia ini. Tuhan Yesus menginginkan saudara dan saya menerima karya salibnya di dunia ini, seperti hari ini, ibadah Jumat Agung ini. Supaya Tuhan Yesus menginginkan saudara dan saya menerima kematian dan kebangkitannya sebagai suatu tanda di atas segala tanda, suatu mujizat di atas mujizat yang luar biasa. Maka terimalah semua tanda-tanda dan mujizat-mujizat di atas mujizat ini, suatu tanda di atas segala tanda, sebagai penebusan keagungan dan kemuliaan atas dosa maut yang saudara dan saya harus terima. Tapi Tuhan Yesus mengambil, menebus dosa saudara dan saya. Harusnya saudara yang disalibkan, tapi posisi saudara diganti oleh Tuhan Yesus supaya saudara tidak mati di atas kayu salib. Tetapi apa yang diterima Tuhan Yesus?
semua murid-muridnya, semua pengikut-pengikut, semua jemaat-jemaatnya, semua umatnya, semuanya menolak Tuhan Yesus. Semuanya menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, penderitaan dan kematian Kristus adalah jalan satu-satunya yang dirancang Allah untuk menghapus dosa saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya. Jadi semua itu, karya yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, itu semua untuk menebus dosa saudara dan saya. Inilah pengampunan dan penghapusan dosa saudara dan saya. Oleh jalan salib, jalan penderitaan, jalan kebenaran dan keadilan Allah untuk menghapus dosa saudara dan saya. Tetapi apakah yang diterima oleh Tuhan kita? Adakah pujian? Adakah sanjungan yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus? Adakah pengawalan dan pertolongan pada saat Tuhan Yesus disiksa, dihina, dicemooh, diludahi, bahkan disalib di atas kayu salib? Apakah dukungannya sudah diterima oleh Tuhan Yesus? Di manakah keluarganya yang seharusnya ada di samping Tuhan Yesus? Kemana mereka? Di manakah murid-muridnya yang sudah mengetahui mujizat demi mujizat, dan dia tahu, semua murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi dia? Kemanakah murid-muridnya? Dan kemanakah bangsanya yang sudah menerima mujizat demi mujizat yang luar biasa? Yang sudah mati dibangkitkan, yang matanya buta bisa dicelikkan. Semuanya mujizat itu sudah mereka terima. Tapi kemana semua murid-muridnya, kemana semua jemaatnya, kemana semua umatnya yang sudah menerima mujizat itu? Semuanya meninggalkan Tuhan Yesus. Semuanya menolak Tuhan Yesus. Mungkin bapaknya di surga yang menolong Tuhan Yesus. Saya baca Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3, basarulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai bapaknya sendiri yang di surga menolak Tuhan Yesus. Menolak Tuhan Yesus. Kita coba, kita harus tahu, harus mengerti sedalam-dalamnya siapakah Tuhan Yesus yang kita sembah, yang sudah menolong menebus dosamu dan dosa saya. Dia adalah Raja tanpa kemegahan. Harus Raja yang di dunia ini bermegah luar biasa. Tapi Tuhan Yesus sebagai Raja tanpa kemegahan. Tuhan Yesus jadi Raja tanpa kemewahan. Tuhan Yesus jadi Raja yang penuh olok-olokan dan hujatan. Harusnya Raja di dunia ini aja menerima sanjungan yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus justru Raja yang penuh olok-olokan dan hujatan. Semuanya dilakukan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia mau menderita untuk hidupmu dan hidupku. Raja tanpa pengawalan. Harusnya Raja dikawal supaya tidak dilukai oleh siapapun. Tapi ternyata Raja ini tanpa pengawalan. Raja tanpa pengikut. Raja yang penuh penolakan dan penuh cacian. Begitu luar biasanya penderitaan Tuhan Yesus di dunia ini. Seharusnya Raja yang dipuja-puja dan disembah di tempat yang tinggi. Ternyata Tuhan Yesus adalah seorang Raja yang dipuja-puja dan disembah di tempat yang terhina, disalibkan di atas kayu salib. Dan dia adalah salib yang tempat terkutuk bagi manusia. Dia sampai rela untuk mati di atas kayu salib, mati yang sangat terkutuk, supaya dosamu dan dosa saya bisa dihapus, ditebus oleh dia. Jadi semua tanda-tanda yang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kusat tahir, yang kerasukan roh dilepaskan, yang gila sudah diwaraskan, semuanya
sebagai penebusan dan keagungannya dan kemuliaannya atas dosa-dosa maut saudara dan saya. Saudara kasih ke Tuhan, aplikasi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara serba besar dan dalamnya saudara sudah mengenal, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu dalam hidupmu, aplikasi dalam khotbah ini di dalam hidup kita. Kalau saudara begitu luar biasanya dalamnya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupanmu, sebesar dan sedalam yang saudara mengenal dan mengetahui Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka kalau saudara mengenal lebih dalam lagi siapakah Yesus yang sebenar-benarnya, maka menjadi tolak ukur dan standar saudara saat masalah yang kecil maupun besar, bahkan badai hidup datang menimpa saudara. Itulah ujian. Kalau saudara mengenal Tuhan Yesus yang sebenar-benarnya, maka masalah boleh ada, persoalan boleh ada, bahkan badai hidup boleh ada. Maka pada saat saudara mengetahui dan mengenal sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya siapakah Yesus yang sebenarnya, saya percaya masalah yang saudara alami saat ini pasti ditolong oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Pasti ditolong oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Maka Bapak dikasih Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, maukah saudara menerima raja di atas segala raja ini, yang ditinggikan, yang seharusnya ditinggalkan di dunia ini? Maka saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupmu. Dan selalu tema khotbah yang saat ini saya sering sampaikan, selalu Yesus is the way of life. Artinya Yesus adalah jalan hidupmu. Yesus adalah pedoman hidupmu. Inilah kunci rahasia hidup yang kekal dan hidup yang selalu berkemenangan untuk saudara dan saya. Bersyukur saudara dan saya di dalam acara selalu khotbah-khotbah Kristus sentris, saudara akan dapat kekuatan kuasanya kalau saudara mengetahui dan mengenal Yesus yang sebenar-benarnya. Saudara kalau sudah mengenal Yesus yang sebenar-benarnya, maka jawaban saudara akan menentukan titik akhir dalam hidupmu. Saudara kalau sudah percaya Yesus sebagai juru selamatmu, saya percaya saudara pasti menuju ke surga. Saudara pasti masuk surga. Bersama Tuhan Yesus pasti mendapatkan kemenangan. Jadi saudaraku, jangan acuh tak acuh dan menomorduakan Yesus dan meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hidupmu. Kalau saudara menomorduakan Yesus, menyampaikan firman-firman Tuhan yang tidak mengagungkan Yesus, hanya mengagungkan diri sendiri, dan semuanya hanya saya, dan semuanya hanya untuk saya, maka saat ini saudaraku, koreksi dalam hidupmu. Setiap apa yang kau sampaikan, semuanya harus engkau sampaikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Semuanya keagungan Tuhan Yesus. Jangan seperti orang-orang di dunia ini. Justru firman Tuhan hari ini membuka, mencelikan mata saudara dan saya, supaya semua yang kau sampaikan bukan karena saya yang hebat, bukan saya yang pintar, tapi karena Yesus Kristuslah firman ini yang disampaikan kepada saudara, saudara sampaikan kepada yang lain. Dan saya percaya kalau saudara terus percaya Yesus sebagai juru selamat, maka saudara pasti dijamin masuk surga. Tapi kalau saudara bertahan dan selalu menolak Tuhan Yesus, saya percaya saudara pasti masuk neraka, terpisah dari Allah selama-lamanya. Justru inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kayak pengajaran hari ini untuk saudara dan saya, supaya kita tahu siapakah Yesus yang sebenar-benarnya, yang sudah dilakukan Yesus untuk saudara dan saya. Dia mau terhina di dunia ini supaya saudara yang bisa dimuliakan. Kita sudah tahu siapakah Yesus itu. Bukan hanya nanti diteorikan saja, tetapi seharusnya dihidupi di dalam hidupmu, bahwa Yesus hidup dalam hidupmu.
dan seluruh aspek kehidupanmu, segala apa yang kau punya, segala apa yang kau lakukan, semuanya harus memuliakan Tuhan Yesus. Apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan, semuanya hanya memuliakan Tuhan Yesus. Jadi saudara menjadi contoh saja, harus dipraktekkan, diteladani dalam hidupmu. Siapakah Yesus yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita sudah tahu siapakah Yesus yang sebenar-benarnya, maka kehidupan saudara dan saya selanjutnya akan kuat dan kokoh menghadapi setiap masalah apapun yang ada di dunia ini, yang menimpa saudara dan saya. Percayalah Bapak Ibu kasih Tuhan, bersama Tuhan Yesus kita pasti menang. Kita pasti menang, kita pasti menang, kita pasti menang menghadapi setiap masalah yang ada di dunia ini. Mau kecil, mau besar apapun, saya percaya bersama Tuhan Yesus pasti kita menang. Percaya saudaraku. Sekali Yesus tetap Yesus. Katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Kemenangan demi kemenangan pasti terjadi di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah celikan kami, Engkau sudah beritakan melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, bagaimana saya harus mengetahui siapakah Yesus yang sebenar-benarnya. Maka mulai saat ini Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami khotbahkan, apa yang kami teladani dalam hidup ini, semuanya hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Saya percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di dalam rumah tangga kami, di dalam usaha kami, di dalam pelayanan kami, di dalam khotbah-khotbah yang kami sampaikan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan melalui firman hari ini. Berkati jemaat-Mu Kristus sentris yang sudah menonton hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku, tolong like dan subscribe di layar kaca Anda. Bagikan tayang ini, Kristus sentris ini, kepada seluruh saudara-saudaraku, teman-teman saudaraku. Saudara mungkin mempunyai teman atau siapapun yang saudara kenal, sampaikan firman ini, supaya mereka mengetahui siapakah Yesus dan menjadi juru selamat mereka dan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi sama dengan kalau saudara menyampaikan firman ini, berarti saudara juga sama-sama melayani seperti saya. Saudaraku, sampaikan kepada yang lain supaya yang lain juga menonton acara ini dan semuanya diberkati, dan supaya acara ini menjadi berkat untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.